tugas utama dari Ibu Alessia Djohar adalah bagaimana Parvi yang terpilih sebagai Ketua Umum Parvi menjadikan organisasi Parvi adalah organisasi yang terdaftar secara legalitas di negara. Alhamdulillah kita telah mendapatkan pada tanggal 21 September legalitas tersebut, yaitu SK Menkumham, sehingga dapat dikatakan 21 September kita dapat, maka 2 bulan kemudian 21 Novembernya dilakukanlah pelantikan pengurus PB. Tanggal yang sama ya? Dengan tanggal yang sama. 21. Teman-teman media memang cukup sering mendengar bahwa kepengurusan PB Parvi biasanya pengumuman gonjang-ganjing. Hal itu disebabkan karena memang saat itu PB Parvi belum mempunyai legalitas, jadi ya kita sering mendengar terjadinya kubu-kubuan, blok-blokan, saling menjatuhkan. Tapi dengan adanya legalitas dari SK Menkumham, maka Ibu Alessia Djohar mempunyai priorisasi sampai tahun 2025 sebagai Ketua Umum Parvi. Itu dulu sejarahnya. Yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Alessia Djohar dengan jajarannya? Yang pertama tentu melakukan revitalisasi. Karena kita tahu selama hampir 10 tahun Parvi ini keberadaannya ada, tetapi kejelasannya belum ada. Maka harus membuat jelas dulu. Misalnya apa? Parvi-parvi daerah. Parvi-parvi daerah itu banyak sekali tersebar, tapi kadang-kadang parvi daerah itu terbentuk oleh kepengurusan Cianu, kepengurusan Cianu. Kadang-kadang ada dualisme, tigalisme, sampai 4lisme. Di tangan Ibu Alessia Djohar itu harus dirapikan. Bagaimanapun organisasi Parvi ini ada I-nya, berarti Indonesia. Berarti daerah-daerah itu harus dirapikan dulu. Siapa sesungguhnya yang benar, yang sesuai dengan ADART, dengan Ketua Umum Alessia Djohar. Setelah melakukan pembenahan daerah, maka Parvi Alessia Djohar akan melakukan rapat kerja nasional. Itu pun juga harus dilakukan karena itu memang kewajiban di anggaran dasar. Berdasarkan Rakernas itulah akan dihadiri rapat kerja nasional itu PB pusat dengan daerah-daerah yang akan menentukan arah program Parvi itu mau kemana. Itu disebut program kerjanya di Rakernas. Hal-hal seperti ini, saudara, memang tidak pernah dilakukan. Tapi dengan adanya legalitas, dengan ketua umum terpilih secara sah, lalu dilantiknya PB Parvi, diarahkan PB Parvi ini akan jalan sesuai dan seperti organisasi-organisasi yang benar berdasarkan ADART. Makanya di Rakernas. Jadi kalau teman-teman nanya apa yang akan dilakukan di kemudian hari, itu adalah Rakernas. Yang berikutnya adalah meletakkan kembali fungsi organisasi ini. Banyak orang salah kaprah. Parvi itu orang buat film, bukan. Parvi itu adalah organisasi artisnya. Organisasi artisnya. Jadi sumber daya manusianya. Dia bukan membuat film. Kalau membuat film itu Persatuan Produser Film Indonesia itu urusannya. KFT ya. Nah, itu jadi profesi artisnya. Jadi artisnya itu orangnya. Makanya kita sudah punya kegiatan yang namanya acting course. Bagaimana membentuk pemain-pemain baru atau yang sudah menjadi pemain tahu dasar-dasar bagaimana berakting. Dan itu sudah dilakukan oleh Ibu Alessia Djohar. Dan ke depan ini masalah sumber daya manusia tentu yang harus kita pikirkan. Berikutnya apalagi ada tentang sertifikasi kompetensi. Kita tahu sekarang ada kompetensi kan. Beberapa asosiasi sudah mengeluarkan kompetensi kerja mereka yang disebut SKKNI. Tentu Parvi juga akan menuju ke sana agar apa? Parvi terus menjawab tantangan. Artis sekarang ini akan lebih kompetitif. Kenapa? Karena banyak sekali medianya. Orang nggak harus main film di bioskop. Film itu ada sekarang di televisi. Film itu ada sekarang juga di gadget-gadget Anda yang disebut video on demand, TOT dan seterusnya. Sehingga artis itu nggak bisa lagi cuman modal tampang keren, cakep segala macam. Kalau dia nggak punya isi, itulah tugas dari Parvi. Bagaimana mengisi pemain-pemain kita, bukan sekedar itu aja. Saya kira itu sebagai pengantar. Di sini ada Ibu Alessia Djohar sebagai Ketua Umum. Di sini ada Ibu Evi Singh sebagai Bendum. Di situ ada Ibu Yeti Loren sebagai Wakil Bendara Umum. Dan kita masih menunggu Paramita Rusadi sebagai Wakil Ketua Umum. Itu dari saya pembukaan. Monggo silakan teman-teman media. Mungkin Ibu mau ngasih pernyataan dulu programnya Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bang Gusti. Jadi Ketum alhamdulillah dibantu oleh Bang Gusti sebagai sekum yang luar biasa. Di samping aktor juga beliau ini pengacara, jadi mengerti soal hukum ya. Dan kami langsung seperti tadi sudah menyaksikan kita membentuk LBH, di mana artis itu membutuhkan perlindungan. Banyak yang artis sudah syuting
udah berapa bulan nggak dibayar-bayar ya. Kadang-kadang juga syuting di calling pagi, paginya baru pulang ya. Jadi kita juga perlu melindungi mereka. Jadi kalau seandainya tidak dibayar, nanti dari lembaga hukum kita akan membantu anggota kita. Jadi dulu kan suka bingung, mereka bilang aduh ngadu ke siapa nih ya, tapi udah jadi anggota Parvi, jadi kita lindungi, jadi mereka merasa bermanfaat. Kalau jadi anggota Parvi ini manfaatnya apa nih ya kan ya, jadi mereka merasa dilindungi oleh LBH kita, dan kita juga fokus kesejahteraan. Kita intinya ingin mensejahterakan anggota. Jadi alhamdulillah kita waktu beberapa yang lalu kita sudah ketemu sama Mensos, langsung datang ke gedung PPAWI memberikan bantuan sembako, dan alhamdulillah kita sudah menerima 830 sembako dan kami bagikan semua ke anggota kami. Walaupun anggota kami itu belum semua hair karena perlu waktu, jadi berjalan sampai sekarang alhamdulillah sudah 200 orang lebih ya sampai punya, karena semua anggota Parvi yang dulu mereka punya anggota Parvi, walaupun dia masih punya kartu, tapi selama dia belum hair, dia belum menjadi anggota Parvi kembali ya. Jadi harus hair kembali, karena itu setiap ada ketua baru harus hair, jadi harus daftar ulang. Jadi untuk anggota baru pun saya minta ke DPO untuk tim ad hoc ya, untuk tim ad hoc bukan DPO maaf, untuk ke tim ad hoc untuk merevisi ADART ya. Jadi untuk mempermudah bagaimana supaya menjadi anggota Parvi itu seperti apa. Dulu berat sekali persyaratannya ya, harus layar lebar, 3 judul segala macam. Sekarang saya minta supaya cukup 1 kali syuting di depan kamera. Itu kamera itu nanti hasilnya untuk layar lebar, untuk FTV, untuk sinetron atau YouTube. Itu sudah bisa jadi anggota Parvi ya. Itu jadi langsung datang ke kantor Parvi, isi formulir, jadi anggota muda. Nah, dalam waktu 5 tahun nanti kita ada pembelajaran, dibimbing bagaimana how to acting. Nah, nanti dalam 5 tahun nanti ada yang film layar lebar, yang apa, akhirnya mereka lama-lama jadi AB. Nah, kalau udah AB, mereka berhak untuk memilih calon ketua umum yang berikutnya ya. Kalau AM belum bisa. Nah, itu jadi dia syuting. Jadi kita memberikan job juga untuk mereka, dan alhamdulillah kita sudah banyak yang mau bekerja sama dengan kita, sudah MOU ya. Malah kita ada tugas untuk membantu pemerintah untuk mensosialisasikan new normal, sekarang AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita ada tugas untuk keliling Indonesia membantu seperti gubernur, wali kota, bupati untuk mensosialisasikan itu ya, karena kita dapat rekomendasi dari Mendagri, dari Menteri Kesehatan, BNPB. Nah, kalau seandainya udah direkomendasikan itu, pejabat-pejabat setempat sudah nggak mungkin nolak, karena kita intinya mau membantu mereka kan. Kadang-kadang mereka bilang mensosialisasiin gimana nih, kita nggak ada buat syutingnya seperti apa. Nah, kita jemput bola. Itu salah satu juga kita sudah punya planning yang akan datang, kita sudah punya job, sudah punya ada kerjaan. Jadi banyak sekali, emang semua alhamdulillah hari ini dilantik anggota kami untuk pengurus besar 60 orang. Alhamdulillah 60 orang ini bidang-bidangnya ya terdiri dari ada bidang 1, 2, dan 3 ya. Bidang 1 itu kan membawahi organisasi ya, bidang kaderisasi sama organisasi. Terus di bawahnya lagi di bidang 1 itu Aditya Guma ya. Aditya Guma itu membawahinya lagi ada bidang daerah dan bidang program ya. Terus bidang 2 itu membawahi itu bidang pendidikan oleh Dedi Setiadi. Nah, di situ Dewan Pendidikan itu dibuatlah sekolah yang tadi dibilang ya, sekolah acting, dan juga di situ ada urusan luar negeri. Jadi yang biasa urusan luar negeri kita masukkan ke bidang itu. Dan ada lagi bidang humas ya, bidang humasnya banyak banget karena mereka senang banget untuk mempromosikan Parvi, karena kalau seandainya di Parvi ini, loh Parvi apa ya, aduh sedih kita denger ya, kita harus mempromosikan bahwa Parvi itu singkatannya juga harus tahu, Persatuan Artis Film Indonesia. Jadi kalau kita dengar Parvi apa ya, aduh sedih kita kalau dengar nggak tahu. Jadi kita harus mempromosikan ke seluruh Indonesia. Jadi itu humasnya tugasnya seperti itu. Dan satu lagi adalah bidang 3, membawahi itu, di bawahnya itu adalah bidang dana dan usaha. Karena organisasi ini kan tidak boleh cari uang, tapi kita bentuk dana dan usaha. Di situ tadi lihat ada pembentukan PT. Jadi PT itu yang akan bekerja ya. Setelah itu di bawah bidang 3 itu ada lagi bidang kesejahteraan. Nah, di mana itu
diketuai oleh Lela Anggreni. Jadi kita bersemangat untuk mensejahterakan anggota. Jadi bagaimana caranya? Kita waktu kemarin sudah Zoom meeting sama Menteri Mensos. Saya malah bilang, Pak Menteri, ini banyak senior-senior kita yang udah sakit ya, tapi perlu dibantu. Bagaimana bisa dibantu nggak? Akhirnya beliau bilang, silahkan Bu Alicia diajukan saja, nanti kita akan bantu. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah bisa bekerja sama dengan para menteri, diantaranya Menteri Sosial, dan juga di bawah bidang 3 itu ada bidang hukum. Nah tadi kita sudah bikin LBA. Jadi itu semua sampai 60 orang. Jadi kerjaan kami banyak sekali 5 tahun ke depan, karena periode ini 2020 sampai 2025. Mudah-mudahan Parvi sekarang ini akan beda dengan yang sudah-sudah ya. Kita semangat semua ya, dalam 8 bulan. Ini perjuangan kita ini karena sebetulnya bisa lebih cepat, tapi karena Covid, jadi kita pas ke Menkumham kantor tutup sempat ya, terus waktu itu kita harus online ya, jadi kita diundur akhirnya, tapi alhamdulillah dalam waktu 6 bulan kita sudah 6 bulan kita mendapatkan. Jadi kira-kira 2 bulan yang lalu 21 September kita langsung mendapatkan legalitas, SK legalitas dari Menkumham, dan sekarang pas 2 bulan kemudian 21 November kami mengadakan pelantikan. Ya mudah-mudahan setelah hari ini Parvi akan jaya, berkibar, semangat ya, dan bersinar. Bersinar itu bersih dari narkoba. Makanya kami merangkul BNN ya, kami undang semua. Kebetulan Pak Dikdik itu kepala BNN Jakarta Selatan. Kami mulai dari situ. Kami bersama-sama bikin MOU, dan kami juga membantu beliau untuk, kami siap dari Parvi untuk membantu setiap ada penyuluhan. Jangan penyuluhan itu hanya disuruh dalam 2 jam orang bosan, tapi diselingi dengan Parvi penyuluhan 15 menit, nanti ada pantomim, 15 menit ada nyanyi ini. Jadi dalam 3 jam orang nggak bosan memberikan penyuluhan. Jadi mereka siap kerjasama seperti itu. Jadi kita sudah punya tim bisa keliling Indonesia. Contohnya seperti itu ya. Mudah-mudahan terwujud ya, semua bisa berjalan lancar ya. Mungkin itu aja dulu. Ada pertanyaan dulu yang lain sekarang, silakan. Gebrakan awal apa yang akan dilakukan oleh seorang Alicia Johar? Gebrakan awal. Iya. Gebrakan awalnya. Wah, banyak banget ya. Yang mana dulu nih? Maksudnya bantu deh, banyak banget soalnya nih. Yang mana? Yang pertama, Mas Pitil. tadi sama-sama kita lihat ada penandatangan komitmen bersama dengan BNN. Jadi bisa begini, kita jangan dulu menyuluh kepada orang, memberikan, kita dulu disuruh. Maka mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu akan dilakukan tes urin dulu. Oh iya. Tes urin kepada seluruh pengurus PB Parvi. Jadi kita jangan ngomong kepada orang, diri kita dulu gitu. Nah, ini kita melakukan tes urin, dan ini sebuah momen yang fenomenal, karena kita tahu banyak teman-teman artis kita, mohon maaf, banyak yang tertangkap oleh kepolisian dengan perkara narkoba. Nah, kita sebagai organisasi harusnya bisa dapat proteksi, jangan kita yang malahnya narkoba gitu. Jadi kita harus bersih dulu, maka kita akan melakukan tes urin. Sebetulnya melakukan tes urin itu pada hari ini, tapi karena acara begitu padat, kayaknya nggak mungkin kita lakukan bersama. Jadi dalam waktu dekat ini akan dilakukan itu dulu. Seperti Ketum bilang, setelah itu mungkin nanti ada pelantikan daerah, dan di daerah-daerah itu juga akan kita lakukan bersama BNN daerah, BND, untuk melakukan tes urin. Saya tidak bilang bahwa Parvi punya pengalaman buruk terhadap soal narkoba, tapi ke depan kita harus memang bersih dari narkoba. Kira-kira gitu. Itu gebrakan. Apa nanti akan dijadikan persyaratan kalau misalnya pernah pakai narkoba tidak akan diterima di Parvi atau seperti apa? Begini teman-teman media. Kalau teman-teman media tahu, hari ini kalau orang mau syuting film harus bebas COVID. Betul ya, dengan PCR atau swab. Betul ya? Nah, itu kenapa? Karena kita darurat COVID. Nah, kalau kita darurat COVID, kita harus mau syuting itu melakukan tes swab atau PCR. Tapi kalau kita yakini bahwa kita juga darurat narkoba, kenapa tidak? Siapapun yang mau syuting harus punya surat bebas narkoba. Ini membantu para produser juga, membantu para kru, supaya pemain-pemain film jangan di tengah jalan tiba-tiba diciduk. Akhirnya filmnya tidak bisa berlanjut. Apa rekomendasi itu akan dikirimkan ke PH-PH atau seperti apa? Enggak, kita tidak usah meminta kepada orang, kita memulai dari Parvinya dulu gitu. Kalau itu baik, tentu akan kita lebarkan kepada asosiasi-asosiasi yang lain ya, ada PPFI kan, Peraturan Produser Film,
Indonesia. Apakah mereka mau ikut? Silakan saja. Tapi yang jelas seringkali kita dengar kabar pemberitaan masalah ketangkep narkoba itu seperti ketua DPO Pong ngomong itu bisa 2 minggu itu cerita kayak begitu. Akhirnya artis itu lebih banyak mempromosikan narkoba sebetulnya itu, bukan mempromosikan bahayanya narkoba gitu. Nah, dengan adanya mungkin Parvi bekerja sama dengan BRI Jakarta Selatan akan melakukan tes urin dan dilakukan nanti di beberapa daerah. Mudah-mudahan ini bagian dari penyuluhan. Kita dulu bersih. Selebihnya mungkin ada sertifikasi seperti itu tadi. Gitu ya. Kalau untuk PT tadi kan sempat disinggung itu sama Ibu Alicia, itu baru di kepemimpinan sekarang atau sebelumnya sudah ada PT itu? Iya, memang ada amanat di anggaran dasar rumah tangga bahwa kita memang mempunyai bidang usaha. Bidang usahanya itu apa saja boleh, tetapi bukan Parvinya, karena Parvi ini organisasi nirlaba yang tidak boleh melakukan kegiatan menghasilkan keuntungan. Maka dibuatlah yayasan dan dibuatlah koperasi dan dibuatlah PT. Itu semua adalah bidang-bidang usaha yang akan dikerjakan oleh si PB Parvi melewati anak-anak perusahaannya seperti itu. Maksudnya ini baru ada atau sebelumnya sudah pernah ada ya? Kalau PT Sebelum dan ada. koperasi itu tadinya ada tuh lebih besar. Tadi misalnya ada koperasi film itu yayasan punya atau Yayasan Pusat Perfilman Indonesia. Tapi sekarang kita akan membuat khusus PB Parvi sendiri punya koperasi. PB Parvi punya yayasan. PB Parvi punya PT. PB Parvi punya LBH. Bahwa nanti dia akan besar akhirnya membawa stakeholder perfilman ya kita nggak tahu ke depan seperti apa. Gue kan bicara soal artis-artis yang tergabung di sini juga banyak yang di kalangan usia yang sudah lama juga nih Bu. Senior Ya, oh, senior iya. yang gabung. Nah, tadi juga bicara soal kesejahteraan, apakah Parvi menjadi sebuah jembatan nggak sih untuk bicara soal kesejahteraan artis-artis senior ini? Kan banyak juga tuh kayak misalkan mohon maaf yang kabar artis senior ini meninggal, ternyata kehidupannya susah atau seperti apa gitu, sementara dulu dia ada masa kejayaannya. Seperti apa sih Bu Alicia Johar? Ya itu yang tadi saya bilang bahwa kita ingin mensejahterakan anggota ya kita lihat sekarang banyak yang sakit tapi mereka tidak mampu untuk beli obat aja, jadi prihatin sekali. Jadi emang dari dulu kita tidak ada asuransi, tidak ada LBH aja baru pertama kali saya 3 kepengurusan sebelum jadi ketum sekarang. 3 kepengurusan itu dari zaman Ratno Timur saya sebagai bendahara itu saya 3 tahun, bendahara lagi berikutnya Ratno Timur kepilih 3 tahun lagi, jadi udah 6 tahun. Akhirnya waktu itu masuk pengurusan yang lain, baru masuk lagi Yani Rahman, saya jadi bendahara lagi 5 tahun, jadi 11 tahun saya ngurusin Parvi. Jadi saya tahu sekali bahwa zaman dulu itu tidak ada PT, jadi PT ini sekarang. Kalau YARFI ada, Yayasan Artis Film Indonesia ada ya, itu di bawah Dinovita almarhum ya. Tapi koperasi ada tapi tidak jalan gitu. Nah sekarang makanya kita fokus untuk bentuk koperasi, kita di bawah kepemimpinan yang sudah profesional ya. Jadi kita jangan yang ece-ece. Tadi juga sudah kita suruh kumpulkan 100 sampai 200 orang yang jadi anggota Parvi, ayo. Jadi sekarang kayak sekarang nih yang hadir di sini, misalnya aku mau jadi anggota Parvi, ayo silakan. Cukup bawa iklan 1, wah udah ada di YouTube ya. Nah, ikut jadi anggota, ikut masuk ke Parvi, ke yayasan koperasi bisa, ke yayasan bisa. Kalau anggota koperasi kan nanti bisa mendapatkan kesejahteraan juga. Jadi ini lagi dicari 100 sampai 200 orang untuk jadi anggota Parvi. Jadi tadi aja sudah dipanggil, ayo siapa daftar. Jadi semangat semua ya. Jadi nanti dari hasil koperasi itu kita bisa berusaha untuk mensejahterakan mereka. Bisa kerjasama, amin ya rabbal alamin ya. Saya tambahin ya Ketum ya. Jadi jawaban pertanyaannya juga bagaimana artis-artis senior di kala tuanya. Makanya Parvi sekarang ini lagi berusaha bekerja sama dengan salah satu protection. Artinya apakah itu BPJS, apakah itu asuransi jiwa dan seterusnya. Yang mana nanti akan kita kerjasama dengan PB Parvi. Gunanya apa? Yaitu tadi. Apakah itu asuransi kesehatan dan macam-macam. Dan itu nanti akan ditangani oleh bidang kesejahteraan dana dan usaha. Itu kita sudah ke sana arahnya. Ya, jadi ada asuransinya. Malah kita akan bekerja sama dengan salah satu bank di mana nanti kartu anggota kita bisa menjadi untuk kayak Tapcash ya Imani kalau BCA ya, Tapcash BNI ya.
itu akan kita bekerja sama dan pakai asuransinya gitu. Bisa jadi untuk berapa tahun, misal setahun atau 5 tahun, nanti kita bagaimana kerjasamanya untuk mengasuransikan semua anggota kami. Jadi mereka juga kan kalau terpuruk begini dapat penggantian ya. Alhamdulillah kita lagi perjuangkan itu, sebetulnya sudah berjalan, cuman tinggal ketok palunya aja. Oke. Nah, tinggal itu aja. Jadi kami belum berani mengumumkan, tapi setelah itu baru. Jadi sekarang sementara ini kami bagikan kartu biasa dulu, dalam waktu dekat nanti tinggal diganti oleh yang kerjasama. Di antaranya ada asuransi. Jadi kan yang kita bilang akan membantu mereka yang senior, dan sekarang alhamdulillah saya pada saat membacakan visi misi pada kongres, saya bilang saya ingin membuat Parvi ini tidak hanya senior aja, tapi ingin milenial juga. Karena kita kan ingin di era sekarang ini ya, kita generasi ya, kita makanya sekarang malah banyak yang muda-muda yang daftar ke Parvi, alhamdulillah. Dan mereka untuk pertama udah ada kursus acting, mereka senang sekali. Waktu pembukaan dan penutupan saya yang buka, dan penutupan saya tanya sama mereka, sampaikan Bang Oji Saputra aja yang kita sudah lihat senior, dia bilang, aduh Bu Ketum, alhamdulillah saya ikut acting ini bermanfaat sekali, walaupun saya sudah malang melintang dari tahun berapa, jembatan jembatan Ancol segala macam, tapi ternyata sekolah acting ini perlu sekali, berguna. Jadi orang yang tidak pede bagaimana how to acting diajarin, itu kita cuma 8 kali pertemuan ya, 8 kali pertemuan mereka langsung dapat sertifikat gitu. Jadi mereka langsung kita istilahnya kita kerjasama, semua agensi kita kumpulkan, dan mereka kerjasama dengan Parvi. Mereka agensi itu kan punya semua anak buahnya yang junior, yang senior semua dijadikan satu dan masuk kepada Parvi. Karena kalau agensi kan mereka tidak ada perlindungan. Jadi untuk sosialnya, untuk asuransinya, untuk LBH-nya. Nah, jadi mereka kalau masuk Parvi ternyata lebih banyak perlindungannya. Tapi kita tetap hak agensi kita tetap berikan kepada mereka. Jadi tambah banyak anggota kita, mudah-mudahan ya. Oke. Thank you Bu. Sih sama Mbak Bu Alicia, kan bicara Parvi kan dari sebelum ini ada pelantikan, ada 2 kubu nih Bang. Nah, sementara yang kubu ini kan udah mendapatkan ACC dari, maksudnya dapat sertifikat pengesahan dari Kemenkumham. Nah, kedepannya apakah memang akan menggandeng mereka untuk gabung ke sini, atau memang seperti apa sih Bu Alicia? Ya, yang maksudnya. Bang Gusti. Jadi gini, Coba lihat. kan tadi Dewan Pembina kita Pak Tami mengatakan tidak lagi kubu-kubuan. Oh, yang itu. Jadi kalau ada kubu-kubu yang masih merasa mempunyai mempunyai kepercayaan diri bahwa mereka masih Parvi, ya silakan saja. Kita kan bicara legalitasnya. Legalitas Parvi itu ada di tangan Ibu Alicia Johar. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Parvi, ya itu pasti nggak mungkin pemerintah mengeluarkan 2 legalitas dengan satu nama yang sama, pasti nggak mungkin. Tapi kalau misalnya dia mau pakai nama Parvi apa ya terserah saja. Tapi yang namanya PB Parvi yang lahir pada tanggal 10 Maret 1956 adalah kepemimpinan Ibu Alicia Johar sekarang dengan SK legalitas itu. Nah, Bu Alicia, apakah akan maksudnya bertemu dengan yang pihak sebelah untuk maksudnya meleburkan sebuah organisasi artis menjadi satu gitu Bu, atau seperti apa sih Bu ke depannya? Oh, udah, malah sebelum kongres sudah ketemu mereka. Malah saya menginginkan mereka tuh, yuk kita lagi itu, saya bukan mencalonkan ya, maaf, saya dicalonkan oleh panitia penyelenggara. Bu Alicia tolong dong, saya minta untuk Bu Alicia mau jadi calon salah satu ketua, yang tadinya tidak terpikir oleh saya sama sekali, karena saya nggak ambisi ya. Nah, tapi akhirnya saya melihat kok yang calon waktu itu nggak ada yang seniornya gitu ya. Jadi saya bilang, ya udah kalau emang seandainya saya masuk, tapi bukan tujuan untuk menang, tapi biar yang senior yang lain, artis-artis yang lain ikut. Nah, di antaranya saya mengajak Marcella, saya ajak Marcella, ayo. Saya bilang kita gabung jadi ketua di sini pemilihan. Saladin saya ajak juga, ayo nanti kalaupun kamu emang mau, suara saya buat kamu, sampai saya bilang gitu. Tapi berdua tuh tidak mau, nggak mau, udah Bunda aja yang maju katanya. Kita pokoknya kita doakan biar semua berjalan lancar. Ya sudah, kita yang penting kita sudah mengajak mereka untuk bersatu, untuk bersama. Tapi mereka untuk bilang udah jalan aja. Berarti sama-sama saling support ya Bunda? Iya, saling support. Tapi ada